Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kemarin tuh mikrofon gue sempat rusak ya. Jadi misalkan kalau lu ngeh gitu. Episode yang lalu itu agak-agak cempreng gimana gitu ya. Kalau misalkan gue mencintai sesuatu dan terjadi sesuatu dengan apa-apa yang gue cintai, aduh, udah deh. Bahkan komputer dulu itu ketika gue lagi kuliah, satu-satunya komputer yang jadul itu rusak, itu bikin gue sedih. Tapi ya Masya Allah ya, Alhamdulillah gue merasa hidup gue tuh banyak beruntungnya. Ada aja jalannya. Gue bukan orang yang pintar, masuk UGM. Dulu kerja di BUMN. Gue juga bukan orang yang sangar, tahu-tahu masuk ke multinational company gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal beruntung gitu ya, bukannya gue pengen bikin lo iri gitu sih. Ya bikin lo iri dikit gak apa-apa kali ya. Beda, karena ada teman gue yang pengen banget ini, pengen banget itu gitu kan. Punya cita-cita yang sangat besar, nggak masalah, sampai di situ tuh nggak masalah. Tapi kalau cita-cita itu bikin lo tersiksa, bikin lo tuh nggak bisa bersyukur atas apa yang lo punyai saat ini, nah itu jadi masalah. Bukan buat Allah loh, buat diri lo sendiri. Pertanyaannya adalah, apa sih definisi beruntung? Gimana sih caranya biar kita bisa beruntung? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Point of view gue ketika ngomongin tentang beruntung adalah lu gak punya ekspektasi sama sekali, atau lo punya ekspektasi di angka 3 atau level 3, tahu-tahu Allah kasih takdir lo di angka 10. Ya, benar-benar di luar persangkaan lo. Kalau misalkan Allah bilang orang yang beruntung adalah orang-orang yang ada di At-Tolaq ayat 2. Ayat 23. Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Di situ dibilang bahwa orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang akan dibukakan jalan keluarnya oleh Allah, dan jalan keluarnya itu gak disangka-sangka. Nah, sesuatu yang gak disangka-sangka ini yang disebut dengan beruntung. Makanya orang dulu bilang bahwa orang beruntung itu ngalahin orang-orang pinter. Karena orang pinter endingnya atau resultnya kita tahu kemana arahnya, kita bisa memprediksinya. Tapi kalau orang-orang yang beruntung, kita gak memprediksi dia bakal menang di situ gitu loh. Dia bakal masuk ke situ gitu. Sebenarnya di zaman dulu, di zaman gua SMA atau bahkan emak bapak gua, mbah-mbah gua juga, orang beruntung tuh banyak. Hah, kok bisa? Iya beneran, mereka tuh nggak muluk-muluk gitu ininya, permintaannya, doanya. Bahkan mereka banyak mengalami keajaiban-keajaiban di dalam hidup mereka. Dulu ketika gue pengen banget masuk UGM, walaupun gue ngaca, jelas gak mungkin kalau gue ngaca gitu ya. Seorang Ria yang ranking 1 aja di SMA tuh jarang, gak pernah malahan. Ranking 1 itu cuma di SD. Iya, selalu ranking 1, bukan kenapa-kenapa, karena saingannya gak ada gitu. Mereka gak senang belajar, itu aja. Dulu di zaman gua, anak-anaknya tuh simple, sederhana. Lu punya keinginan, berdoalah gitu. Berdoalah, minta sama Allah. Sesimpel itu ajaran dari guru-guru kami, ayah ibu kami ya kan, mbah-mbah kami. Jadi dulu aku cuma percaya aja, oke, gue pengen banget nih keluar dari desa gitu. Gimana caranya? Udah, satu-satunya cara adalah Allah kan. Kalau ngaca ya tadi nggak ada, nggak mungkin. Jadi gue genjotin dari sholat duha, sholat tahajud, gue bangun jam 3 atau jam 1 pagi gitu kan, belajar duha 12 rakaat, puasa ya. Dulu kayaknya masih puasa Senin Kemis kan. Belajar juga sekenanya, bukan yang serius-serius banget, tapi gue tetap belajar. Entah kenapa tuh kayak mudah aja, mudah memahami materi. Dan lucunya yang gue pelajarin itu cuma matematika, yang lainnya gue ogah. Padahal ujian masuk UGM itu kan waktu itu gak cuma matematika. Dan Masya Allah, sesaat sebelum pengumuman, gue gak tahu kenapa feeling gue diterima gitu. Dan suatu malam gue dikasih mimpi, tertulis nama gue di pengumuman yang berhasil masuk. Gue mikir, aduh jangan-jangan ini kecampur nih sama keinginan gue, saking pengennya akhirnya masuk ke alam mimpi. Dan Masya Allah, kayaknya gue ditelepon, dikabarin kalau gue lulus masuk ke UGM. Itu perasaannya ya Allah gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Gue pikir ibu gue kan gak setuju. Gue pikir ibu gue bakalan marah. Enggak, justru beliau adalah orang yang nangis mendengar pengumuman itu. Gue hahihi, ibu gue yang nangis. Karena terharu anaknya bisa masuk.
UGM. Sesuatu yang menurut beliau mungkin gak masuk akal. Di zaman itu ya, di tahun 2005. Gue gak tahu perkembangannya sekarang seperti apa, tapi percayalah di zaman itu tuh segitu sulitnya untuk bisa masuk UGM di posisi gue, di posisi orang desa kayak gue. Gue berpikir bahwa gue gak ada privilege ke sana, tapi gue gak akan fokus ke sana. Saking pengennya gue mintanya ke Allah. Gue gak akan bersandar pada privilege gue. Karena apa? Gak akan mungkin kalau nyandarin ke privilege. Masih banyak keajaiban-keajaiban lain, kayak misalkan pas sepeda gue dicolong orang. Teman-teman gue sampai bilang gini, lu kok aneh ya, sepeda lo hilang kok kamu cengar-cengir aja, nggak sedih gitu. Ya mau gimana, orang udah hilang, udah dicari nggak ketemu, masa gue harus sedih gitu. Udah hilang masih sedih, repot banget kan. Ya udahlah, jalan kaki 2 minggu kayaknya, aku lupa. Itu jalan kaki dan itu jauh guys, setengah jam gue jalan kaki. Menurutku itu jauh sih, nggak tahu menurut lo. Dan alhamdulillah ibu gue dapat rezeki, gue dikasih motor saat itu. Dan gue ingat banget, kayaknya tuh ketika kuliah gue kan termasuk orang yang miskin ya. Makan waktu itu mungkin 10.000 lah sekali makan, itu makan wajar. Ya mungkin ada ayamnya kalau di warteg. Serius. Dan waktu itu jatah gue adalah 300.000 per bulan, fotokopi, beli bensin. Pokoknya kehidupan sehari-hari lah. Udah gak mau tahu, pokoknya 300.000 tuh harus cukup. Dan kadang-kadang juga harus bisa bayar kos. Waktu itu kos berapa ya? Lupa lah, pokoknya sekitar 100.000 per bulan. Murah banget ya. Jangan nyari yang mahal. Kalau nyari yang mahal ya ada yang 600.000 gitu kan. Karena itulah gue terpaksa puasa Daud. Gue gak mikir gimana-gimana ketika mau puasa gitu. Ya udah puasa aja gitu. Masya Allahnya, itu mungkin keadaan yang menurut gue itu keberuntungan. Bagi sebagian orang mungkin itu sesuatu yang menyedihkan. Buat gue tuh yang penting hidup, ya udah jalanin aja, yang ada aja dijalanin gitu. Hikmah dari puasa Daud, Masya Allah ternyata besar banget. Dulu gue gak sampai heran ya, kenapa ya gue tuh kuliah, gue gak pinter, bahkan gue pernah sampai nasib nasakom ya, nasib EP 1 koma. Karena apa? Karena gue jarang masuk kelas. Gue ketika kuliah malah mampir ke BEM UGM. Malah jadi aktivis, malah demo gitu ya. Gue suka mencoba banyak hal gitu. Ya gue sempat berpikir bahwa udahlah gue mau cuti aja gitu. Alhamdulillah ibu gue gak setuju gue cuti. Karena sekalinya gue cuti pasti udah gak akan balik lagi ke kampus kan. Dia tau lah siapa gue gitu. Akhirnya gue berpikir bahwa yaudah selesain kuliah. Karena ini kan duit mak lo gitu. Gue tanggung jawab dulu, yang penting gue keluar dari kampus. Yang penting gue lulus gitu maksudnya. Ya meskipun begitu gue tetap ada target ambang batas ya. Minimal di atas 3 lah. Tibalah saat dimana gue skripsi. Gue tahu banget nih skripsi tuh nggak banget gitu. Maksudku tuh skripsi ini sederhana sekali, tapi memang belum ada yang ngebahas. Kalau dibandingin dengan skripsi teman-teman gue, ya Allah, mungkin mereka tuh level 10, gue level 0,5. Tujuan gue satu, yang penting lulus gitu, di atas 3. Gue sidang skripsi 1 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji yang terkenal pinter banget dan juga killer. Kebayang dong gimana gue senewennya. Ya Allah, hamba takut nih gimana gitu kan. Terus gue mikir, oh iya, Allah menurunkan rasa takut ini gak mungkin sia-sia. Rasa takut ini Allah turunkan ke saya, ke gue, itu biar gue siap-siap, biar gue belajar, biar gue gak ogah-ogahan. Akhirnya gue belajar. Ya walaupun tetap aja ya deg-degan, minimal gue udah lebih tenang karena udah prepare. Sempat ada salah satu dosen yang ekspresinya tuh agak heran. Hah? Ini doang gitu. Kayak gitu seolah-olah ekspresinya. Udahlah, pasrah deh gue gitu. Dan ketika semua selesai, temen gue nyeletuk. Ya gampang banget sih, revisi lo cuma gitu doang gitu. Masa sih? Iya, biasanya tuh bapak-bapak itu kalau di ujian yang lain, di sidang yang lain tuh galak. Kok sama lo kayak tunduk gitu aja ya gitu. Masa sih? Gue sempat mikir gitu. Kenapa ya? Jangan-jangan karena mereka kasihan sama gue gitu. Udah deh, kalau mereka kasihan berarti nilai gue gak bakalan sampai B. Jangan kan B gitu. C aja udah alhamdulillah gitu kan. Dan teng-teng, muncul nilai, you know what, gue dapat berapa? Dapat nilai A untuk bobot 6 SKS atau 3 SKS. Aku lupa deh. Kalau skripsi berapa sih? Udah lama banget cuy, 2009 gue sidang skripsi. Alhamdulillah gue bisa lulus dengan IPK di atas 3. Gue dapat IPK total 3,15. Bukan 3,5, 3,15 itu udah alhamdulillah banget sih buat gue. Yang penting lulus tapi di atas 3. Seenggaknya gue pulang ke ibu gue, nih mak IPK ku lumayan lah gitu. Walaupun gak ditanyain juga sih sama mak gue.
Gue baru ngeh bahwa itu tuh hikmah dari puasa gue, puasa Daud, setelah gue baca buku Hikmah Puasa Senin Kemis. Dulu hidup gue tuh setenang itu, segampang itu, semudah itu, sebanyak keajaiban-keajaiban itu. Bahkan ketika gue gak punya duit sama sekali, tiba-tiba ada orang ngasih makanan, ngirimin gue kotak, dulu gak rantang gitu ya. Dan ya Allah, dulu kok gue gak ngeh gitu. Ada satu kisah yang gue suka banget ya, dimana dia itu asal Wonogiri. Dia kerja ke Jakarta di tahun 96 kalau gak salah. Dia 26 tahun usianya waktu itu. Gaji 1,5 juta. 1,5 juta kalau sekarang mungkin kisaran 15 juta cuy. Karena udah lumayan banget ya. Tapi dia juga harus ngirimin uang kan. Jadi memang dia tetap harus berhemat. Suatu ketika nih, dia mau pulang kantor, dipanggil sama bosnya. Dikasih 3 kali gaji bonus katanya. Karena penjualan meningkat, dan itu juga karena bantuan dari si orang ini. Seneng banget kan. Pas dia turun dari lift, mau pulang, dicegat lah sama OB. Memang udah kenal lama gitu. Si OB ini bilang, "Mas, boleh nggak minta bantuan? Besok ibu saya operasi. Kakak saya sih janji mau kirim uang, tapi sampai sekarang belum juga dikirim." Kalau lo jadi dia gimana? Eman-eman kan? Dan nominalnya itu sama persis kayak yang ada di amplop 3 kali gaji itu. Walaupun berat, tetap dikasih tuh uangnya, dipinjemin ke OB itu. Walaupun dia khawatir kalau si OB ini nggak bisa balikin. Setelah dikasih, dia melanjutkan perjalanan pulang naik bus. Dia hanya punya saldo 6.000 rupiah. Saking capeknya di bus dia ketiduran. Lah dia kebangun gara-gara ada ribut-ribut. Ternyata bis yang dia naikin itu dibajak sama 7 orang anak SMA gitulah. Semua penumpang itu dimintai dompetnya. Semua penumpang itu dirampok. Giliran si masnya ini tadi dimintai mana dompet loh gitu. Dikasih tunjuklah duitnya tinggal 6.000. Nih tinggal 6.000 buat bayar ongkos bus. Gak jadi udah lewat. Gak jadi dirampok. Dan yang paling amazing adalah keesokan harinya si mas ini berangkat seperti biasa. Didatanginlah sama si OB kemarin yang pinjem duit. "Mas, ini mas uangnya gak jadi. Soalnya tadi malam kakak saya udah jadi transfer." Amplop itu sama sekali belum dibuka, masih dilem. Kebayang gak? Coba kalau misalkan dia nggak minjemin itu ke si OB, pasti duitnya udah dirampok sama anak-anak SMA tadi. Cara Allah untuk nolong hambanya itu benar-benar di luar dugaan loh. Dan sebelum pertolongan itu datang, biasanya akan ada ujian dulu nih. Ujian dimana lo bakal worry, ngikutin hati lo, atau kekhawatiran kamu. Ngikutin kata hati nurani lo, atau ngikutin ego kamu, atau benefit kamu. Makanya gue bilang namanya keberuntungan itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar prasangka lo, yang gak akan pernah lo bisa duga. Dan Allah bilang di surat An-Nur ayat 51, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di situ udah dibocorin kalau lo pengen beruntung, sami'na wa ato'na. Jangan ngeyel, jangan berbantah-bantah. Jangan kamu benturkan antara aturan Allah dan juga logika kamu. Sesimpel itu. Gue mikir, oh ya ternyata beda. Orang zaman dulu tuh gak kebanyakan bantah, gak kebanyakan mikir, sami'na wa ato'na. Lu disuruh tahajud, tahajud. Lu disuruh puasa, puasa. Gak kebanyakan berargumen. Jadi jangan bergantungnya kepada nalar kamu. Sedangkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dibukakan jalan keluar dari Allah adalah yang jalan keluar gak disangka-sangka, yang di luar nalar. Kalau lo bersandarnya ke Allah. Orang suka menyiksa diri, mereka bersandarnya ke logika pribadi. Mereka menuhankan kepintarannya sendiri. Itu aja sih. Ya, seru kan? Obrolan kita gitu. Buat gue tuh kisah gue bukan sesuatu yang wow apabila dibandingkan dengan keajaiban-keajaiban teman-teman yang lain. Bukan gue pengen pamer biar gue terkenal, bukan. Biar lo tuh makin kenal sama Allah. Ketika lo bersandar sama Allah, pasti Allah bukakan jalan keluar dari jalannya Allah. Dan jalannya Allah di luar prasangka manusia. So ketika berat, sabar dulu. Tetaplah on the track. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya.
Gimana ya mbak kalau kita dizolimi sama mertua dan ipar-ipar? Saya kuat-kuatin, kadang down juga. Semua kata-kata dan perilakunya nyakitin terus. Please buat konten ini,